Pernah nggak dalam hidup kita ketemu dengan orang, kalau kita ketemu orang itu selalu berbicara yang negatif, komplain terus tentang kehidupan, atau jangan-jangan itu diri kita. Ternyata ada cara untuk menyembuhkan itu semuanya. Pengen tahu jawabannya? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat sekali. Kalau kita baca ayat ketujuh ini, kesimpulan kita mudah nggak? Untuk menemukan ayat ketujuh ini pasti bersyukur, pasti perintahnya kaitannya dengan bersyukur. Ya, memang itu jawabannya. Namun, konteksnya apa sebenarnya? Ayat ini tentang syukur ini konteksnya apa? Kita harus paham dulu ayat ke-6. Apa ayat ke-6? Itu adalah pidato Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya, ingatlah nikmat yang sudah diberikan kepada Bani Israel. Nah, kemudian habis itu di penghujungnya ayat ke-6 itu Nabi Musa mengatakan ini adalah suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Jadi diawali dengan syukur, kemudian di endingnya kaitannya dengan sabar sebenarnya. Kemudian kita juga harus tahu historical konteksnya apa supaya kita paham. Historical konteksnya adalah Bani Israel itu dijajah oleh Fir'aun di negeri Mesir selama 400 tahun. Disiksa, anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Kemudian lahirlah Nabi Musa, kemudian Nabi Musa dewasa menyelamatkan Bani Israel, menyeberang lautan. Setelah menyeberang lautan, mereka sampai sebuah daratan. Nah, ketika sampai sebuah daratan ini, mereka menghadapi krisis baru, krisis pangan, tidak banyak makanan. Ayat ke-6 ini adalah pidato Nabi Musa. Pertama kali yang diingatkan adalah kaitannya dengan nikmatnya Allah. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa harus nikmat? Orang yang menderita bertahun-tahun sulit mengenal yang namanya kata bersyukur. Kenapa? Karena penderitaannya panjang sekali. Ketika penderitaan itu panjang, pasti yang ada pada memorinya dia adalah penderitaan, kesulitan. Itu ada di alam bawah sadar. Sehingga apa? Yang keluar dari lisannya pasti komplain terhadap semua kehidupan. Nah, kita bisa lihat nasihat Nabi Musa kepada kaumnya yang diingatkan pertama kali adalah ingat nikmat Allah, artinya sebenarnya bersyukur. Kenapa menekankan bersyukur? Karena orang yang sudah menderita panjang sekali, dia akan sulit belajar kaitannya dengan syukur. Maka diingatkan kaitannya dengan syukur. Ketika penderitaan, kemudian diberikan nikmat, masuk penderitaan baru, maka nikmat ini jadi hilang. Yang teringat adalah penderitaan. Memori kita ngomongnya adalah sesuatu yang negatif. Maka ayat ini menjadi pelajaran buat kita supaya kita tidak komplain terus tentang kehidupan ini, berbicara yang negatif tentang kehidupan ini, maka minimal ingat satu nikmat yang Allah sudah berikan. Ini dicontohkan oleh Nabi Musa. Jika hal ini bermanfaat, silahkan di-share kepada rekan-rekan yang lain.